Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kaya raya dan mengorbankannya di jalan Allah. Beliau banyak mendapatkan karunia dan kehormatan, di antaranya beliau termasuk asyarah mubasharah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu di antara 6 orang ashabus syu'ara atau dewan pemilih khalifah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Bagaimana kehidupan Abdurrahman bin Auf sehingga beliau meraih kesuksesan baik urusan dunia maupun kerohaniannya? Berikut ini kisahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Awal kehidupan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah yang dikenal sebagai tahun kelahiran Rasulullah SAW. Ayahanda beliau bernama Auf bin Abdul Auf dan ibunya adalah As-Sifa binti Auf. Pada zaman jahiliyah, nama beliau adalah Abdul Amru dan menurut riwayat lain Abdul Ka'bah. Setelah menerima Islam, Rasulullah SAW mengganti nama beliau menjadi Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Banu Zuhrah bin Kilab. Pekerja keras. Pada masa sebelum beriman pun, Abdurrahman bin Auf sudah memiliki banyak kekayaan. Beliau dikenal sebagai seorang saudagar yang cakap dan sukses. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, maka kekayaan yang beliau miliki di Mekah pun beliau tinggalkan demi menaati perintah Rasulullah SAW. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya adalah seorang hartawan di kalangan Ansar. Saya akan bagikan setengah harta kekayaan saya kepada Anda. Begitu juga saya memiliki 2 istri. Istri yang mana yang Anda sukai, akan saya ceraikan istri saya tersebut untuk Tuan. Setelah masa iddah berlalu, silahkan Tuan nikahi." Setelah mendengar itu, Abdurrahman berkata, "Saya tidak memerlukannya. Tolong beritahukan kepada saya apakah di sini ada pasar yang mana bisa berdagang di dalamnya." Sa'ad pun menjawab, "Di sini terdapat pasar Kainuko." Maksudnya pasar milik kaum Yahudi Banu Kainuko. Setelah mencari tahu, Abdurrahman pergi ke pasar tersebut di pagi hari lalu membeli panir dan ghee, yaitu sejenis mentega susu kering atau yogurt dan mentega. Seperti itulah beliau pergi ke pasar setiap pagi. Karena keahlian dan kerja kerasnya dalam berniaga, dalam waktu yang cepat beliau kembali meraih kekayaan yang berlimpah. Menaati perintah Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf senantiasa menaati perintah Rasulullah SAW. Putra beliau bernama Ibrahim meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya abna Auf, innaka minal agniya, walan tadkhulal jannata illa zahfan, fakridillahu yutlik laka qadamaik." Yang artinya, "Wahai putra Auf, kamu akan masuk surga dengan merangkak karena kamu kaya. Oleh karena itu, belanjakanlah hartamu di jalan Allah, supaya kamu bisa masuk surga sambil berjalan." Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya belanjakan di jalan Allah?" Rasulullah SAW bersabda, "Belanjakanlah apapun yang kamu punya." Beliau bertanya, "Apakah semuanya?" Rasulullah bersabda, "Ya." Abdurrahman bin Auf pun keluar dengan tekad kuat akan mempersembahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Beberapa saat kemudian Rasulullah memanggil beliau dan bersabda, "Jibril berkata, sampaikan pada putra Auf agar dia mengkhidmati tamu, memberi makan orang miskin, memberi orang yang minta-minta, dan dahulukan membelanjakan harta pada keluarga dibandingkan orang lain. Kalau dia melakukan itu, maka hartanya akan suci." Doa Abdurrahman bin Auf. Seorang meriwayatkan bahwa ia melihat Abdurrahman bin Auf sedang tawaf di Ka'bah dan berdoa, "Allahumma kini sakhan nafsi waj'alni minal muflihin." Yang artinya, "Ya Allah, hilangkanlah dari jiwa hamba sifat bakhil." Doa ini diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun, "Wa may yuqa sukhan nafsihi fa ulaika humul muflihun."
yang artinya dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah yang beruntung. Abdurrahman bin Auf selama hidupnya selalu berusaha menaati perintah Rasulullah SAW dalam mengorbankan harta di jalan Allah, dan beliau pun berdoa dengan sungguh-sungguh agar beliau bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Membagi-bagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Suatu kali terjadi paceklik di Madinah. Pada masa itu dari negeri Syam datang kafilah ke Madinah dengan 700 unta membawa gandum, tepung dan bahan-bahan makanan yang karenanya terjadi kebisingan di seluruh Madinah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kebisingan apa ini?" Disampaikan pada beliau bahwa kafilah Abdurrahman bin Auf datang dengan 700 unta yang membawa gandum, tepung dan bahan-bahan makanan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan." Saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan sambil merangkak. Ketika Abdurrahman mengetahui hal ini, beliau datang menghadap Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Wahai ibu, saya menjadikan engkau sebagai saksi bahwa semua gandum, bahan makanan, dan semua barang sampai pelana unta sekalipun, saya persembahkan di jalan Allah supaya saya bisa masuk surga dengan berjalan." Kemudian Abdurrahman bin Auf membagi-bagikan seluruh hasil perniagaannya itu kepada penduduk Madinah yang membutuhkan. Takut kepada Allah. Naufal bin Iyas al-Huzali menceritakan, Abdurrahman bin Auf biasa duduk di majelis kami. Beliau adalah teman terbaik. Suatu hari beliau mengajak kami ke rumahnya. Setelah mandi, beliau keluar dan membawakan kami sebuah panci berisi roti dan daging. Kemudian entah kenapa beliau tiba-tiba menangis. Kami bertanya, "Wahai Abu Muhammad, apa yang membuat Anda menangis?" Beliau berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini dalam keadaan beliau dan keluarga beliau tidak bisa makan roti dari biji jelai dengan kenyang." Kemudian beliau mengatakan, "Saya tidak berpikir bahwa yang kita dapatkan di akhir kemudian adalah lebih baik untuk kita." Seperti itulah rasa takut dan kekhawatiran beliau kepada Allah Ta'ala. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Abdurrahman bin Auf termasuk Asyarah Mubasharah, yaitu golongan yang telah dikabar sukakan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Namun meskipun demikian, sedemikian besarnya rasa takut yang terdapat dalam hati beliau kepada Allah Ta'ala, sehingga setiap saat selalu khawatir. Oleh karenanya beliau banyak berkorban harta sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Akhir kehidupan Abdurrahman bin Auf. Di masa akhir kehidupannya, beliau menyampaikan wasiat mengenai harta kekayaan yang berlimpah itu, tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk orang lain. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Abdurrahman bin Auf saat wafat meninggalkan warisan emas sedemikian rupa yang untuk membaginya harus dipotong-potong dengan kampak sampai-sampai tangan orang-orang kapalan karena memotongnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an wafat di Madinah pada 31 Hijriah. Menurut sebagian orang pada 32 Hijriah. Beliau berumur 72 atau 78 tahun. Beliau dimakamkan di Jannatul Baqi. Demikianlah biografi singkat tentang sahabat mulia yang sukses dan dermawan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang banyak mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Semoga kita bisa meneladaninya. Amin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan nantikan kelanjutan ceritanya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.